warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Farmasis, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Dan ingat, harus diem di rumah dulu, oke? Nah, karena sekarang Indonesia lagi mengalami wabah virus dari COVID-19, kita doakan semoga virus ini cepat-cepat pergi. Dan semoga nanti kita bisa menyambut bulan Ramadan dan bisa beribadah tanpa takut-takut lagi ada virus ini. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa buat rajin cuci tangan, olahraga, terus makan makanan yang sehat ya. Oke. Nah, di video kali ini Sari mau bahas tentang yang lagi dicari-cari orang. Ada tahu nggak? Sari juga nggak tahu. Sebenarnya Sari prihatin banget sih, orang-orang berburu masker, orang-orang berburu hand sanitizer, orang-orang berburu obat keras. Nah, ini yang bakalan Sari bahas kali ini. Gimana pentingnya kita harus tahu dulu nih obat keras ini untuk apa sih? Jangan asal beli. Kali ini Sari mau ngasih informasi tentang logo ini. Tada! Nah, itu tadi logo apa, yo? Logo dengan lingkaran merah, garis tepi berwarna hitam, dan di dalamnya terdapat huruf K yang menyentuh lingkaran hitam. Itu apa artinya, sobat? Ya, saya kasih tahu nih. Logo tersebut adalah logo penggolongan obat keras. Nah, luka pada kemasan tersebut nggak asal iseng aja ditaruh di sana, nggak sebagai tanda doang di sana, dia punya arti. Nah, jadi artian dari obat keras ini secara khusus ditunjukkan untuk indikasi tertentu, untuk penyakit tertentu dan kondisi pasien tertentu. Biasanya bisa kalian temukan di beberapa kemasan obat, baik dia oral maupun topikal. Nah, contohnya kalau oral kan yang diminum kayak tablet, kayak kaplet, kapsul, dan dry syrup. Kalau untuk topikal biasanya lebih ke salep atau bahan-bahan yang biasanya untuk bagian kulit yang dioleskan. Oke, contoh ciri-ciri obat keras apa ya? Ini Sari kasih tahu. Jadi untuk mengkonsumsi obat keras ini memang harus hati-hati ya teman-teman. Kalau memang pemakaiannya tidak tepat, nanti bisa terjadi efek samping yang berbahaya. Nah, salah indikasi juga bisa berakibat banyak ya teman-teman. Misalnya nih, contohnya kita pakai obat topikal yang nggak sesuai anjuran, kan bisa nyebabin kulit kita iritasi. Nah, misalnya juga nih obat yang kita minum. Nah, misalnya kita minum obat antibiotik tiap kali kita demam batuk pilek. Nah, efeknya mungkin nggak terjadi saat itu juga, nggak terjadi saat ini juga, nggak langsung kelihatan reaksinya, enggak teman-teman. Tapi nanti dia bakalan kelihatan. Lagi untuk obat-obat terutama yang diminum. Nah, itu kemungkinan besar bisa berinteraksi dengan obat lain yang sebelumnya kita konsumsi juga gitu secara bersamaan. Kalau memang nggak dianjurin sama dokter, nanti bisa berbahaya teman-teman. Nah, yang kita tahu juga obat-obat keras ini kan kerjanya aja udah berat, apalagi nanti dia ketemu sama obat lain yang belum tentu efeknya bakalan sinergis sama dia. Kemungkinan besar bisa antagonis sama mereka. Nanti bisa berakibat fatal dan bisa sampai mengancam nyawa kalian teman-teman. Jadi tolong berhati-hati. Kenapa penggunaan obat-obat semacam ini emang harus dikonsultasikan dulu ya teman-teman. Kalian nggak mau kan kenapa-napa? Nah, ini contoh kasus real kita ya teman-teman, real ini mah. Jadi ada anak umur 14 tahun, dia beli obat keras tanpa konsultasi dulu sama dokter. Ini dia berani ini karena dia sebelumnya nonton video seseorang yang berhasil pakai obat tersebut. Jadi dia berani beli, berani coba, dan dia pakai. Awalnya itu dia udah nimbul iritasi, cuman dia pikir udah normal iritasi doang. Terus dia paksain kan pakai terus, dan akhirnya terjadi apa? Iritasi hebat teman-teman. Jadi sembuh nggak? Ya enggak lah. Tambah parah iya kan? Apa cuma satu kasus ini aja, Sar? Sayangnya banyak banget teman-teman yang nggak bisa Sari ruapin ke video ini semuanya. Orang-orang yang mencoba dan berakhir nggak sesuai ekspektasi mereka gitu, nggak sesuai harapan mereka. Ini ada juga nih asumsi dari orang-orang nih, dengar-dengar dari cerita orang juga, dia pakai salep tanpa konsultasi dulu sama dokter. Terus kulitnya jadi kering. Terus dia bilang, udah dinasehatin sama teman-temannya, dia bilang ya udahlah kering aja, nanti beberapa hari juga sembuh. Oh my god. Tapi bisa jadi itu adalah sinyal dari tubuh kita bahwa apa yang kita pakai itu ada yang salah gitu, cara pakainya atau obat itu yang nggak cocok sama kita. Ya sesederhananya aja deh, obat tersebut mengganggu struktur dari kulit kalian, jadi bisa kering akhirnya gitu.
Mending kalau salah cara pakainya aja ya teman-teman. Gimana kalau salah indikasi penyakit? Kita pakai obat untuk penyakit A, nggak taunya sebenarnya kita tuh penyakit B. Dengan kita berkonsultasi ke dokter atau apoteker yang memang tahu tentang obat-obatan, jadi akan lebih aman gitu ketimbang kita coba-coba sendiri. Kita berkonsultasi dulu sama dokter, nanti kita bakalan dicek dulu kondisi kita, kesehatan kita seperti apa yang salah dalam tubuh kita. Nanti akan adanya pertimbangan dari dokter, akan ditentukan pengobatan seperti apa yang cocok untuk kita, obat tersebut cocok nggak sama kita. Terus kalau memang obat tersebut cocok sama kita, nanti ditentukan lebih lanjut kadar obatnya berapa dosis yang sesuai untuk kita. Sebenarnya kadar obat itu ngaruh nggak sih, Sar? Ya ngaruh, ya penting juga, karena kadar obat itu adalah yang menentukan efek terapi obat tersebut di dalam tubuh. Nah, sehingga dapat mengoptimalkan kerja obat dalam meringankan atau menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi saya tekankan bahwa obat keras ini adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Jadi teman-teman kalau memang pengen beli obat dengan logo yang tadi, memang harus banget cari-cari tahu dulu, cari informasi, searching di Google. Walaupun kita udah konsultasi sama dokter, nggak ada salahnya juga kan kita tetap cari tahu untuk nambah-nambah ilmu kita juga. Semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu ya. Maaf banget kalau ada bunyi-bunyi karena rumah Sari deket keramaian ya, jalan keramaian, jalan lintas, jadi ribut, jadi tapi Sari udah terbiasa sih. Cuman kalau teman-teman terganggu yang Sari minta maaf karena nggak tahu Sari gimana caranya ngapusin mau fokusin suara Sari aja yang ada kedengaran di video. Kalau ada teman-teman tahu cara setting atau editor video yang bisa cuma suara kita aja kedengaran di video, boleh dong ditulis di komen, kasih tahu Sari yang mungkin lebih tahu IT ketimbang Sari. Boleh teman-teman share di sini biar besok-besok Sari videonya bisa lebih maksimal dan teman-teman bisa lebih enak dengarnya, biarpun suara Sari emang jelek ya, cempreng asli. Nah, videonya cukup sekian sampai sini dulu. Udah habis skripnya soalnya. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman boleh di-share di bawah, atau dari ucapan Sari ada kekurangan boleh ditambahin di bawah, bisa share sama teman-teman lainnya juga. Semoga bermanfaat dan paling enggak bisa bikin teman-teman lebih berhati-hati dalam pemakaian ataupun sebelum beli harus cari-cari tahu dulu. Sebelumnya Sari mau minta maaf karena baru bisa bikin video lagi, nge-share informasi lagi sama sobat-sobat semuanya karena kemarin lagi cari loker. Terima kasih juga udah support Sari terus buat video ini dengan ngasih hal yang positif buat Sari, ngasih saran, ngasih rekomendasi buat ini dong Sar gitu. Itu bisa bikin Sari tambah punya ide buat ngasih informasi sama teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya. Oke. Sekian video hari ini. Sari mohon maaf kalau banyak sekali kekurangannya. Sari akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.